Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda masih terus, melanjutkan liburan Anda atau sebagian sudah ada yang mulai masuk? Ini biasanya yang berkaitan dengan masalah-masalah jasa ya, kayak ke rumah sakit, Mhm, wartawan, mhm, polisi, dan sebagainya, itu pasti atau transportasi umum, itu pasti sekarang udah mhm, mulai kerja lagi. Bahkan ada yang nggak libur ini, ada yang shift gitu ya. iya, Tapi apapun, betul, aktivitas Anda di akhir tahun ini, kami temani Anda mhm, dengan, perbincangan di, off the record, membaca berita di balik berita. Bersama kami, saya Hersy mhm. Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan ternyata banyak update Mas Hersu. Oh Walaupun iya, ini akhir tahun, tapi mhm, ternyata banyak sekali ya, update-update berita yang seru gitu. ya, Mhm, dan pasti yang paling banyak disoroti sekarang kan perseteruan antara, Pak Jokowi dengan PDIP gitu ya, orang nyebutnya ya, betul. walaupun Mhm, sebenarnya yang menetapkan tersangka itu adalah KPK, tapi saya heran juga kenapa semua orang kok mhm, mengaitkannya dengan Pak Jokowi, karena memang kelihatannya Hasto dengan, terutama sebenarnya PDIP ya, tapi kan Hasto sebagai sekjen kemudian dia pasang badan, gitu, iya, dan ini jadinya persekutuan personal itu antara Pak Jokowi dengan mhm, Hasto, orang melihatnya seperti itu jadinya Mbak Agi mhm, ya. Ini mhm, rame karena Yasona mhm, Lawli ex Menteri Hukum dan HAM pun juga kemudian dicekal gitu, itu kan jadi agak betul. kita bertanya-tanya, kok Yasona Lawli dicekal juga ya, apakah dia juga katanya cuma saksi, kalau saksi kan nggak ada ceritanya saksi dicekalnya Mbak Agi ya. Gitu ya, kecuali orang Iya, iya. potensial jadi tersangka kan gitu. Mhm. Iya, kalau kita melihat saksi sudah dicekal, tapi peran Yasona Lawli juga cukup penting ya Mas Yesu ketika tahun 2020 itu yang dia kemudian memberhentikan atau memecat Roni Sompi. Oh iya Roni iya iya. Sompi ini menjadi Dirjen Mmm, Imigrasi dan dia iya, mantan Kapolda Bali begitu ya. mhm, Dan keterangan dari Yasona Lawli dan Roni Sompi ini berbeda kan ketika iya itu iya, Yasona Lawli mhm, mengatakan bahwa Harun Masiku itu sudah pergi ke luar negeri yaitu ke Malaysia dan berada di luar negeri. Ternyata pada tanggal 22 Januari mhm, Roni Sompi mengatakan bahwa tanggal 7 itu Harun Masiku itu sebenarnya sudah ada di Indonesia lagi, sudah masuk lagi. Sampai kemudian Yasona Lawli dilaporkan ke KPK ketika itu kan oleh ICW, Indonesia Corruption Watch gitu. mhm Dan mhm, ya dari situlah sepertinya mungkin iya perintangan penyidikan, mungkin semacam iya itu ya Mas Hersu. iya iya, ini menarik ya, karena memang perannya kan katanya Mhm. sebagai ketua, DPP PDIP itu dalam kasus Mhm. mohon fatwa ke Mahkamah Agung, tapi saya kira itu kan biasa partai politik minta itu. Yang kedua soal perannya sebagai, Menteri Hukum dan HAM ya, kita bisa menduga mungkin kaitannya Mhm. dengan pelarian, Harun Masiku yang juga mesti Betul. kita update ini soal, polisi yang 18 orang polisi Mhm. dipatsuskan gitu, dan kemungkinan nanti akan menjalani, Mhm. kode etik karena melakukan pemerasan terhadap, kemarin ditulisnya itu sampai 400 ya, media semua menulisnya Ya, 400 orang, turis dari ya. Malaysia yang diperas, dan nilai pemerasannya sampai 32 M. Kemarin kan kita sampai terkaget-kaget ya. Tapi belakangan, Mhm. belakangan disebutkan Mhm. oleh, Kadif, Propam Mabes Polri bahwa enggak, Ya. jumlahnya nggak seperti itu. Jumlah 18 orang Mhm. iya, tapi bahwa angkanya itu katanya sekitar berapa, 2,5 miliar cuman Mbak Aki ya. Jangan cuman loh, Betul. 2,5 miliar. Tapi Mhm. yang tetap saja mengejutkan, karena kan Mbak Aki kemarin juga menyebut, ini mulai yang terlibat itu mulai dari Polsek, Polres, sampai Mhm. Polda. Mhm. Tadinya saya juga Mhm. menduga mungkin memang betul dari Polda, tapi dia juga level pangkatnya itu pangkat biasa-biasa saja Mhm. gitu, bintara juga atau apa Mhm. gitu. Tapi ternyata Mhm. yang disebutkan ini seorang yang berpangkat AKBP gitu ya Mbak, dan dia jabatannya Kasubdit di Polda. Jadi ya nggak salah kalau kemudian ini betul-betul terstruktur, ada komandonya gitu ya, mulai dari Polda, kemudian ke Polres, dan Polres sampai ke Polsek. Karena kita lihat, yang disebut di media sosial itu pangkatnya mulai dari AKBP, Ajun Iya. Komisaris Besar Polisi, Kompol, dan kemudian ke Mhm. bawah-bawah ada yang IBDA dan sebagainya gitu ya, dan itu Iya. dibenarkan oleh Pak Abdul Karim ya, Kadif Propam, itu betul Mhm. nama-nama. Dia nyebutnya ada beberapa nama di situ, tapi di media udah lengkap tuh namanya di media sosial ya, bahkan bukan hanya media sosial, kemudian dimuat juga di media-media online, namanya itu lengkap dan jabatannya seperti itu ya Mbak Aki. Oke, kita mulai dari mana? Kita terusin ini dulu ya, yang polisi dulu ya, atau Mhm. yang khas polisi dulu ya, Betul. yang ini Mhm. serius loh ini Mhm. persoalannya gitu.
Iya, jadi ini orang akhirnya mempertanyakan ini berarti betul ya terorganisir begitu. Kenapa terorganisir? Karena ternyata mereka juga menyiapkan rekening penampung dan di rekening penampung itulah kemudian ditemukan barang bukti sebanyak 2,5 miliar. Sebelumnya 32 miliar dulu ya Hmm. dihembuskannya ya Mas Hmm. Irsu Hmm. ya. Hmm. Ramenya 32 miliar hasil pemerasan tersebut. Tapi ternyata sekarang polisi mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada rekening penampung itu adalah 2,5 miliar. Nah, kalau 2,5 miliar ini artinya kalau dibagi 45 turis begitu ya, maka masing-masing diperas sekitar 55 juta lebih, gitu ya, secara Hmm. kasarnya itu Hmm. demikian Hmm. gitu. Dan kemudian 2,5 miliar kalau dibagi 18 polisi yang melakukan pemerasan, ya tentu saja kita tahu misalnya posisi atau pangkat lebih tinggi mungkin gitu dia akan mendapatkan lebih lebih besar. Tapi kita bagi sama rata saja lah. 2,5 miliar dari yang berada di rekening penampung tersebut kalau dibagi 18 polisi yang melakukan pemerasan, masing-masing mendapatkan 138.800.000, Gede sekitar segitu banget Mas ya, Yersu. sekali pukul itu Iya, dalam satu malam show itu ya. sekali pukul. Iya, dan kemudian juga dari Kadifropam tersebut juga menyatakan kan memang ada dua klaster gitu. Aduh, ini kayak semacam apa ya? Ini kalau sudah kayak gini kita membayangkannya jadi kayak mafia begitu. Hmm. Ada dua klaster, yang satu adalah pemberi perintah, sementara klaster yang satu lagi adalah pelaksana di lapangan. Nah, kalau pemberi perintah ini menurut Kompolnas itu memang secara struktur memang dia perannya adalah memberikan perintah, artinya mereka yang memiliki pangkat, gitu, dia yang memberikan perintah begitu kan. Hmm. Hmm. Secara disebutkan secara struktural Mas Hersu. Hmm. Jadi secara struktural perannya memberikan perintah, sementara yang di lapangan itu melaksanakan perintah tersebut dan kemudian hasil pemerasan ditransfer ke rekening penampung. Ini luar biasa banget loh, ini memalukan betul. Dan akhirnya semuanya terbongkar gitu Mas Hersu. Speechless ya jadinya sebenarnya ya kita ya. Ya. Waduh, ini bagaimana ya? Ini kok jadi kayak banyak mengatakan ini sudah sistemik ya, Mas Hersul. Ya. Ini kan yang ketahuan. Berapa konser apa namanya? Berapa konser internasional yang ada DWP yang di Bali ketika itu memang kita sudah mendengar bau-baunya soal Hmm. ini Hmm. yang turis kemudian dipermasalahkan ini dipermasalahkan itu tapi kan memang tidak terbongkar sampai sejauh ini gitu karena DWP atau Jakarta Warehouse Project ini adalah event tahunan gitu yang diikuti oleh ribuan orang begitu ya. Hiruk pikuknya itu sangat-sangat apa namanya kerumunannya itu memang sangat besar sekali Mas Yesu dan orang yang datang ke situ orang yang bukan turis backpacker, orang yang memang memiliki uang. Jadi mereka sudah memprofilkan para turis yang datang ini adalah orang yang berduit gitu. Mereka biasanya tinggal di hotel di sekitar lokasi, mereka sambil berwisata, mereka eventnya sendiri kan 3 hari, tanggal 13 sampai 15 Desember. Tapi biasanya mereka ini karena berduit tidak hanya tinggal 2 malam saja, tapi mereka melanjutkan misalnya wisata atau mereka juga menjadi ajang pertemuan antar negara karena yang datang ini katanya sampai sekitar 50 negara loh Mas Hirsu, Hmm. turis-turis yang datang ini karena mereka apa DJ-nya, disc jokinya itu yang datang juga dari berbagai negara juga dan masing-masing mereka itu memiliki ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan follower begitu. Jadi kan ini kan memang sesuatu event yang direncanakan betul dan disorot oleh dunia internasional begitu masing-masing membawa cerita ke negaranya masing-masing begitu. Ya seperti kita katakan, sementara promosi pariwisata di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2024 itu habis 2 triliun untuk promosi pariwisata. Dan dalam sekejap, dalam 3 hari saja adanya kejadian ini membuat orang tuh terhenyak begitu. Dan loh, kasihan sekali ya kita sudah promosi besar-besaran seperti itu supaya kita bisa menyaingi atau menandingi Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya begitu kan. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Dan kemudian event seperti ini sedang dikejar di masa Sandiaga maupun sekarang dikejar dan ini juga Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa event-event seperti besar-besar seperti ini itu harus mulai masuk ke Indonesia. Kalau Thailand kan itu sudah terintegrasi ya Mas Hersu, seperti misalnya convention hall, terus kemudian hotelnya dibuat klaster
besar sekali sedemikian rupa, hubungan dengan bandaranya dan kemudian transportasinya, bis-bis VVIP-nya. Jadi orang-orang kalau mau mengikuti konser atau kongres internasional atau konvensi internasional itu mereka sudah tahu menginap di mana, aksesnya kemana, transportasinya apa itu dengan mudah sekali itu mereka akses lewat internet begitu. Nah, Indonesia inginnya seperti itu begitu. Nah, itu devisanya cuannya gede banget begitu ya. Tapi ternyata ya belum-belum sudah malah APH-nya sendiri yang seharusnya mengamankan amanat pemerintah, amanat negara lah ini ya untuk mensejahterakan rakyat karena di situ kan terlibat banyak sekali orang yang bekerja. Setiap Hmm. event seperti itu ribuan loh Mas Irsu yang Ya, ya. bekerja dari keamanan, penyelenggara, organizer, apa semuanya terlibat begitu kan. Tapi ternyata ya inilah ada 18 orang ini yang malah justru menghancurkan image atau citra itu. Bahkan kalau di internasional itu ada semacam gini, kita boykot yuk DWP begitu. Di WP ini kita boykot begitu. Tapi untungnya karena gelaran ini sudah berlangsung yang kemarin tuh 16 ke 16 kalinya ya. Berarti ini sudah melekat lah bahwa ini menjadi ajang tahunan yang mereka memang sudah biasanya menjadwalkan untuk datang. Iya, Mudah-mudahan tidak ada aksi tapi boykot. saya bayangkan ini untuk memulihkan citra itu, gitu ya, Mhm, apa mhm, image recovery-nya itu ya, gitu, itu atau mhm. semacam rebranding-nya lagi tuh pasti jauh lebih mahal dari 2,5 miliar, Mbak. Kan kita pengalaman ya kalau ada namanya itu brand image kan istilahnya begitu ya kalau dalam Mhm, sebuah mhm, produk yang udah rusak itu untuk mhm. memulihkan lagi itu nggak sederhana. Jadi kita bayangkan memang bisa Menteri Pariwisatanya bisa frustrasi itu menghadapi situasi semacam ini. Dan saya kira harus ada keseriusan, jangan dianggap main-main karena ini kan kebetulan hanya kasus DWP-nya ya kan. Tapi banyak sekali kan Mhm. event-event lain yang mungkin memungkinkan itu juga terjadi hal semacam itu. Tapi mungkin karena dianggap bahwa DWP ini kan apa sih yang ngedance gitu ya, ya Mbak Agia atau Iya. kayak Mhm, mhm. itu Oh, kan mungkin musik. musik, Seperti house house musik gitu ya. music. Ya, ya. Ya. Dan ini memang sempat banyak menentang juga di Jakarta. Tapi oke, kita Mhm, nggak masuk ke wilayah pro kontranya itu ya. Tapi mhm. ini kan memang mungkin identik dengan gitu ya. Ada orang yang supaya lebih asik untuk ngedance ya menggunakan narkoba dan sebagainya. Tapi kan cara seperti itu Mhm. harusnya bukannya malah kemudian dibisnisin, tapi justru adalah semacam forum untuk semacam apa ya, semacam woro-woro begitu menyatakan bahwa tetap asik kok tanpa menggunakan narkoba kan karena mayoritas Ya. masih tetap nggak menggunakan narkoba kan dibandingkan mereka yang menggunakan narkoba. Iya, itu kan tergantung bagaimana pelaksanaan hukum di negara tersebut ditegakkan, begitu kan Mas Hersu. Dan mereka juga sudah tahu Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Muslim yang terbanyak di dunia, kurang lebih kan demikian. Yang mungkin masih banyak sangat beredar ini adalah orang yang mabuk ya, karena memang minuman keras itu masih bisa beredar asal yang membeli itu adalah orang dengan usia tertentu dan juga masih banyak supermarket atau apa namanya seperti minimarket kecil begitu Mas Hersu itu yang memang menjual itu misalnya seperti kalau di Bekasi itu kan banyak sekali perusahaan banyak sekali pabrik di mana banyak orang Korea di situ banyak sekali orang Jepang gitu di perumahan-perumahan Bekasi kan banyak sekali mereka itu ya. Karena mereka harus mereka harus mengkomandani perusahaan-perusahaan tersebut yang memang investasi asing sehingga banyak sekali supermarket Korea minimarket Jepang yang mereka memang menjual minuman beralkohol yang berasal dari negara-negara tersebut begitu dan itu biasanya memang dibeli oleh mereka sendiri dan saya rasa di event seperti ini mereka pun sudah tahu bagaimana cara mengaksesnya dan mereka ini sebagian besar kan memang orang-orang dewasa. Jadi kalau di event seperti Jakarta Warehouse Project ini di luar negeri pun kita akan melihat memang minuman keras begitu beredar begitu. Uh, Terus seandainya memang aparat penegak hukum ini hendak menertibkan orang tidak boleh mabuk atau orang yang mabuk itu tidak boleh menyetir mobil sendiri, mengendarai sendiri, itu kan bisa gitu Mas Hersu. Ya. Dan dalam hal ini keamanan mesti dibayar secara resmi, secara besar ya, karena mengamankan event yang sangat besar. Nah soal narkoba ini, kenapa malah justru jadi dibisniskan? Itu yang menjadi Iya, iya. ini luar biasa. Ya, dan mungkin sekarang oke kalau katakanlah kemarin memang kita tercengang-cengang dengan Mhm, apanya dengan jumlah uangnya dan jumlah orang yang diperas mhm. gitu ya 400 dan 32 Iya. miliar. Tapi sekarang kata polisi adalah hanya 45 orang dan 2,5 miliar. Tetap angka besar saja. Tapi yang justru yang tadi kita bahas di awal yang memperhatinkannya pelakunya kan biasanya kita membayangkan kayak gini ini perilaku liar aja ya Mbak Gia
Ini Mm, orang per orang mhm. lah yang sering disebut oleh polisi oknum. Kalau kayak gini udah 18 orang ya bukan oknum lah gitu. Walaupun kita sendiri sering tidak sepakat untuk menggunakan istilah oknum itu karena ini kan kecenderungan Mhm. eufemisme ya menggunakan oknum itu dan Betul. kemudian membuat ya kita nggak pernah belajar dari situ karena setiap kali ada Mhm. persoalan yang dianggap tuh oh itu masalah perorangan bukan masalah institusi. Kalau ini kan udah jadi masalah institusi, saya kira kan begitu Mbak Agi. Mungkin kita Iya. bahas soal Iya. siapa-siapa sih mereka ini profil-profilnya ini menarik juga Mbak Agi. Karena nama-namanya udah disebut Iya. di media sosial dan juga di media-media online ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Awalnya ini memang rame begitu ya, viral di media sosial dan orang terkejut ternyata ini yang memiliki posisi tinggi. Dan kemudian Pak Abdul Karim, Kadif Propam itu mengatakan dia tertawa. Itu dapat namanya dari mana? Dia mengatakan kepada wartawan yang bertanya. Aduh, ya beberapa nama memang ada di situ. Dia mengatakan gitu, tapi tidak menunjuk nama mana saja. Tapi juga tidak menolak atau yang ini enggak, yang ini enggak, tidak. Dan kemudian ini makin rame Mas Irsu. Jadi ada 12 nama yang tertulis dalam flyer. Begitu flyer ini beredar luas di media Oh, sosial dari gitu. 18 itu Nama ada 12 yang tertulis ya. udah 12 saja yang tertulis, jadi yang 6 lagi belum tahu begitu ya. Nah, tapi dari 12 ini saja sudah mengejutkan. Apakah yang 6 lagi itu ada pangkat yang lebih tinggi begitu kan kita jadinya bertanya-tanya begitu. Jadi ini berikut nama belasan anggota Polri itu yang diduga melakukan pemerasan tersebut. Tentu saja kita menunggu ya nama yang 18 begitu yang Hmm. kemudian sekarang menempati di penempatan khusus karena Hmm. sekarang mereka dipatsuskan itu siapa saja kita menunggu pengumuman resmi. Tapi inilah yang tercatat oleh media, media online gitu, bukan media online yang kecil ya, ini media online besar juga begitu. Jadi kita kita bacakan ya Mas Hersu. Oke, Ini Anda kutip daftarnya. dari mana ini yang mau dikutip ini Mbak Agi? Ini dikutip dari jumlah WNI Malaysia diduga diperas oknum polisi ada 45. Itu ada dari Detik ya Mas Hirsu Oke. 18 oknum diduga memeras gitu ya di sidang etik pekan depan. Ini Detik juga memberitakan. Kemudian ada juga yang banyak yang dari Detik, tapi ada juga dari Tribun. Nah, Oke. ini saya baca dari Tribun saja ya. Hmm. Saya baca yang dari tribunnews.com ini adalah grup dari Kompas. Nah, di sini ada nama-nama tersebut, daftar tersebut yaitu yang angka tertinggi ini adalah Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward begitu. Ini sosoknya seperti apa ya Mas Irsu? Kalau AKBP itu setingkat apa sih ya Ya AKBP pangkatnya Mas ini udah Irsu? perwira menengah Mbak. Ini kalau di tentara di pangkatnya letnan kolonel ini dan kita bisa duga kalau lihat wajahnya kan dua wajahnya udah spill juga di media ya. Banyak sekali muncul tapi kita mungkin tidak akan munculkan wajahnya karena ini kan kita menggunakan presumption of innocence lah begitu ya Mbak. Tapi kalau ini dia kelihatannya dia kelahiran 85. Jadi usianya sekarang ini baru berapa itu 39 tahun ya. Jadi memang masih di Masih bawah muda. 10 tahun. Ya pasti Hmm. dipastikan dari akademi kepolisian Pak kalau lihat lihat Oh, jabatan dan usianya iya. begitu ya. Ini perwira menengah Mbak. Ini kalau di militer itu udah tentara dia udah pegang batalion ini. Jadi Oh, begitu. dua tahap lagi dia udah jadi jenderal tuh kan dari AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi kemudian jadi Komisaris Besar Polisi dan kemudian naik menjadi Brigjen. Jadi dia satu tingkat lagi dia udah menjadi dua tingkat lagi dia udah menjadi jenderal itu. Ini Gitu. sebenarnya karirnya bagus Ya berarti ya. bagus, Mbak. Kalau Apalagi di narkoba karirnya di bagus banget ya. reserse narkoba kan Kadit ya, Kasubdit dia ya, Mm-mm. Kasubdit reserse Mm-mm. narkoba itu besar tuh. Terus Mm-mm. ada yang apa yang ada yang kompol-kompol juga. Nah, kalau kompol ini mayor kalau Ya, di levelnya di kompol tentara. mayor ya. Ya perwira menengah juga Mm-mm. ini gitu. Satu tingkat lagi dia jadi AKBP. Iya. Oh ya, jadi yang mayor atau kompol ini tertulis di sini Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat, Kompol Jamalinus, dan kemudian Kanit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Zulfadian. Ini ada dua kompolnya Mas Hersu. Kemudian di bawahnya ada AKP, Ajun Komisaris Pertama ya, AKP itu ya Mas Hersu. Ajun Komisaris Polisi. Ajun Komisaris Polisi itu setara dengan pangkat apa tuh Mas Hersu? Itu AKP. kapten. Oh, Kapten. Nah, ini yang Kapten ini ada Kanit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Triananta Syaiful. Kemudian ada Panit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Ibtu Sehat Mamanik. Nah, ini udah pangkat yang lebih di bawahnya ini ya, Ibtu ya. Terus Itu kemudian letnan ada satu ya kalau di tentara itu. Letnan satu. Wah itu Begitu. berarti kalau dia dari Akpol, dia belum terlalu lama itu lulus dari Akpol, ya. Aduh, sayang banget kan gitu ya. Terus,
Hmm, Saya rasa ini berarti mereka yang tadi masuk dalam klaster pelaksana di lapangannya, hmm, karena hmm. dalam struktural dia belum terlalu tinggi begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian ada Banit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Aibtu Armadi Juli Marasi Gultom. Banit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Brigadir Fahrudin Rizky Ah, iya. Sucipto, Banit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Brigadir Dwi Wicaksono. Waduh kok banyak banget ya. Banit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Bribka Wahyu Triharyanto, Banit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Bribka Reyadi Pratama, dan Banit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Bribtu Dodi. Aduh, ini kok dari Polda Metro Jaya malah mendominasi dibandingkan yang dari Ya, ya, Polres ya. maupun Polsek. Mm-mm. Ya, jadi ini kalau kita lihat dia dari pangkat dan jabatannya, betul kalau Hmm. orang kemudian itu terstruktur. Yang jadi karena kan tadi dari Kasubdit, kemudian Kanit di Polres, ada juga yang di Polda, dan tadi kan di Polsek-Polsek ada ya. Tadi kan kalau Ya. kalau misalnya Mm-mm. Aibda itu kan dia Ajun Inspektur 2, itu berarti dia bintara tinggi ya. Ini kan belum belum perwira. Terus ada Mm-mm. yang tadi brigadir itu bintara-bintara. Jadi ini kalau kita Mm-mm. menggunakan ini terlibat mulai dari perwira menengah, kemudian perwira pertama, dan kemudian bintara tinggi dan bintara yang terlibat itu. Jadi, wah ini memang secara hierarkis terlihat bahwa terstruktur ini Mbak Agi. Aduh, ngeri sekali ya Mas Hersu, sampai Mm-mm, ya, kemudian diklasterkan seperti itu, dan mereka memang sudah menyiapkan rekening penampung. Apakah ini perilaku atau peristiwa atau kejadian yang pertama yang mereka lakukan? Kan kalau dari sini akhirnya bisa menelusuri ya, apakah pernah terjadi juga rekening itu selain untuk menampung yang ini, apakah pernah untuk menampung yang lainnya? Ini mungkin masih dalam penelusuran saat ini. Tapi yang jelas mereka sekarang sekarang sudah ditempatkan di Patsus, yaitu di penempatan khusus, dan kemudian kabarnya pekan depan mereka sudah harus menjalani sidang etik. Nah, ini ah, kalau sudah yang seperti ini, sidang etik ini paling tidak, dan masih ada yang ada berita yang mengatakan masih didalami apakah ini termasuk pidana atau tidak. Ya jelas pidana lah, begitu ya. Masih bukan dipertanyakan. hanya pelanggaran etik, pemerasan itu kan udah pidana ya. Iya, iya betul. Tinggal Jadi, barang bukti dan barang buktinya sekarang juga sudah di-spill kan. Kita jadi tahu begitu. ya, ya. Ini berat banget ya, berat Jadi ada banget dua buat ini hukumannya Indonesia. ya, misalnya hukuman etik dan Hmm, hukuman pidana begitu. Dan saya kira ini waktunya buat polisi untuk menunjukkan bersih-bersih, karena ini bukan hanya merusak nama institusi kepolisian tapi juga merusak nama Indonesia betul. gitu. Dan tapi Mhm, kalau saya tadi menyinggung soal rebranding mhm. begitu, sebenarnya Iya, mereka bisa digunakan untuk rebranding dengan cara apa, tindakan yang keras terhadap mereka gitu, hukuman yang berat betul. gitu. Artinya itu menunjukkan Mhm, polisi dan juga pemerintah Indonesia itu sangat serius untuk menangani masalah ini. mhm, Jangan dianggap mhm, main-main bahwa ya ini cuma pemerasan. Enggak, karena ini mhm. melibatkan orang, melibatkan turis-turis asing, dan itu melibatkan eh, masa depan turisme kita ya. Dan kita kan tahu bahwa Iya. ekonomi kita sekarang makin berat situasinya, dan Mhm. nanti pemasuk jangan kemudian gara-gara turis nggak masuk ditambahin lagi pajak PPN-nya jadi 13%. Iya, ini kan ada target tertentu nih dari pariwisata, penerimaannya berapa dan sebagainya, dan juga anggaran pariwisata ini ya, tahun 2025 juga kan juga naik begitu. Kalau seandainya terjadi peristiwa seperti ini, jelas-jelas promosi negatif untuk Indonesia, karena tidak hanya media dalam negeri juga saja gitu ya, tapi media luar negeri, terutama media-media yang jiran atau tetangga kita Rame itu Pak, media memberitakan soal sosialnya juga ini. rame banget. Media sosialnya rame Ramai banget sekali, ya. Saya dikirimi ramai. sama teman-teman yang di Malaysia. Waduh, malu juga sih. Ya, Yang kirim karena bahkan teman-teman Malaysia ya, bukan teman Indonesia yang di iya, Malaysia, tapi teman Malaysia yang ngirimin itu. teman Malaysia, iya. Bahkan mereka itu, Mas Hersu, ada yang ingin memproses ini secara hukum. Jadi mereka mengumpulkan, ayo siapa saja yang menjadi korban, hubungin nomor ini, begitu. Saya akan mengadvokasi kalian, begitu. Jadi sudah ada semacam persatuan lah. Mereka ini akan, saya tidak tahu apakah mereka ya dalam hal ini mungkin tindakan hukum ya, Mas Hersu ya, mereka akan menggugat atau seperti apa. Tapi sekarang ramai juga di media sosial supaya uang yang tertampung itu tadi, ayo jangan jadi barang bukti saja, tapi segera dikembalikan atau berikan kepastian lah dari sekarang bahwa uang ini akan dikembalikan kepada mereka asal misalnya ada barang bukti. Karena kan memang apa namanya, mereka ini ditungguin, mereka ngambil ATM apa segala macam, bahkan ada cerita juga, dan itu rame ya di media Malaysia, bagaimana mereka itu ke kamar mereka di hotel itu ditungguin Mas Ersu di luar pintu begitu. Ya nungguinnya ya jelas, sangat jelas soal denda itu tadi begitu. Dan bahkan juga yang rame itu
ketika tidak terbukti, yaitu tes urin yang negatif, mereka ini kan dites urin semua. Jadi seperti seolah-olah ini resmi seperti itu ya. Dan kemudian yang negatif pun juga mereka untuk mengambil paspornya, jadi dites urin dan ditahan paspornya. Untuk mengambil paspornya mereka harus membayar jumlah tertentu. Itu yang membuat mereka juga marah begitu. Bahkan yang dites urin itu, yang misalnya mereka terbukti, mereka harus membayar sebanyak itu. Kalau seandainya diproses-proses saja begitu kan Mas Hersu, kemudian misalnya ada denda, mereka dideportasi apa dan sebagainya, itu lebih jelas begitu. Tapi tidak masuk ke kantong pribadi dan kemudian ada efek jera. Tapi kalau yang seperti ini kan bukan efek jera gitu. Mereka jera datang, tapi jera karena perlakuan Indonesia sebagai tuan rumah yang sangat-sangat tidak baik begitu. Ya, ya, ya. Oke, mudah-mudahan kita tunggu ya tindakan tegas dari aparat kepolisian karena ini sudah jadi Mhm. terstruktur dan juga merusak betul citra pariwisata Indonesia dan juga citra penegakan hukum di Indonesia itu berat banget gitu ya. Dampaknya bisa berentet Mhm. ini. Kita pindah ke topik berikutnya ya Mbak Agi ya. Kita Mhm. omongin apa yang soal hasto Oke. ya Mbak Agi ya. Ini rame banget sekarang ini ya hasto itu. Tapi kalau kita mesti disclaimer ya soal ini kan karena Mhm. sejak awal kita mesti memisahkan antara proses hukumnya sendiri dengan proses Ya, politisnya begitu ya. Kalau betul. proses hukumnya Mhm. saya kira clear kan apa yang disampaikan oleh Pak Setio Budianto ya ketua Mhm. kepala Ya, ketua KPK. ya ketua KPK yang dia secara Mhm. kronologis kan dia justru Mhm. menjelaskan pada waktu itu ada dua klaster juga mungkin kita ngomongnya gitu ya, sama ya. Mhm. Mhm. Sebelum Mhm. sebelum Harun Masiku buron dan proses menjelang Harun Masiku buron kan. Jadi kalau klaster yang sebelum kita menggunakan istilah klaster nih ya, sebelum prosesnya itu kan Hasto melakukan lobby-lobby ke Wahyu Setiawan yang ternyata kita baru tahu juga ternyata Wahyu Setiawan itu juga kader PDIP kan gitu. Dan kemudian memerintahkan Tri Istiqomah yang juga jadi tersangka sekarang Mhm. ya, yang juga ikut Mhm. dicekal itu untuk proaktif melakukan pergantian antar waktu ini terutama Ya, sebenarnya ada dua provinsi yang di lobby tapi yang kasus Harun Masiku ini yang di Sumatera Selatan kan menggantikan kelihatan. Nazarudin Kemas ya kalau tidak salah adik. Ini berarti Mhm. dari namanya ini masih adiknya Pak Taufik Kemas dong ya berarti ya. Mhm. Ya, Mhm. Ya, keluarga Kemas lah. ya Mhm. Kemas. Tapi kan sebenarnya di sini seperti diuraikan oleh Pak Setio itu suara dari Harun Masiku itu kan sangat kecil hanya sekitar 5 Ya. ribuan saja begitu Mhm. sementara di bawahnya Aprilia siapa Rizky Aprilia ya yang berhak itu mau Mhm. digeser gitu ya dan sudah Mhm. sempat ditemui oleh Hasto untuk dia mengundurkan diri gitu dan diganti oleh Harun Masiku tapi rupanya Rizky tidak bersedia dan sampai kemudian langkahnya tuh serius banget sampai mengirim permintaan fatwa dari Mahkamah Agung dan itu yang ada Ya, kaitannya kemudian diperiksa siapa tadi kita bahas betul. Iya, Menkumham Sona Lawli. Yasona Lawli Mhm. dalam kapasitas sebagai ketua DPP kan di situ ya. Jadi dari situ Betul. memang peran Hasto ini luar biasa besar. Kemudian belum lagi Mhm. setelah itu dia diketahui dia yang memerintahkan Harun Masiku melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu jadi kasus ini secara hukum sebenarnya clear. Tetapi kemudian yang Mhm. menjadi pertanyaan mengapa kasus ini kemudian eh, menjadi prioritas dari Mhm. KPK yang baru ini setelah sekian 4,5 tahun dulu aman-aman saja kan berarti kemarin-kemarin itu dia dilindungi dong oleh Pak Jokowi kan Iya, kita katakan begitu betul. sekarang begitu ada Mhm. dua tafsir sebenarnya di sini. Mhm. Orang ada yang menganggap bahwa ini merupakan balas dendam dari Mhm. pemerintahannya dari Pak Jokowi karena Mhm. dia dipecat dari PDIP itu dan itu dikaitkan dengan posisi para pimpinan KPK sekarang ini kan disebut orangnya Pak Jokowi karena Mhm. mereka diseleksi dan dipilih di eranya Pak Jokowi. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa ini berarti eranya Pak Prabowo nggak campur tangan urusan itu gitu ya urusan KPK nggak campur tangan. Tapi kenapa kalau Pak Prabowo tidak campur tangan yang jadi prioritas kok kasusnya kasusnya Hasto karena bagaimanapun kan juga kasus kasus Hasto ini kalau dari nilainya kan kecil sebenarnya Mbak ya cuma 600-an juta Mhm. banyak kasus yang jauh lebih gede yang masih numpuk juga Betul. di KPK bahkan terutama kasus keluarganya Pak Jokowi kan itu lebih serius Mhm. kan kenapa nggak itu yang jadi Mhm. prioritas kalau memang serius Mhm. pemberantasan hukum dan itu bukan operasi politik kan jadi Mhm. ini menurut saya yang jadi menarik tapi mungkin nanti kita tunggu kalau Pak kan ternyata kemudian polisi itu menetapkan Budi Aristiadi menjadi tersangka Mhm. nah itu
Berarti kita bisa menyimpulkan ya Pak Prabowo ternyata mulai membuat tradisi baru, dia tidak ikut campur tangan dalam penegakan hukum itu, karena ketika dalam kasus Hasto meskipun Pak Prabowo juga ingin sebenarnya menarik PDI ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo, tapi ketika ada kasus hukum ya jalan saja. Begitu juga dengan Budi Ari, orangnya Pak Jokowi, ketika misalnya dia nanti terbukti dia korupsi seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Polda Metro Mhm, Jaya, ya mhm. berarti itu benar-benar penegakan hukum. Nah, mari kita tunggu kasusnya itu. Tapi kita bahas sekarang yang terjadi hari-hari ini dulu, Mbak Agi. Iya, tapi kalau seandainya Pak Prabowo begitu ya melakukan penegakan hukum dengan dia juga tidak cawe-cawe, tapi penegakan hukum itu termasuk di dalamnya adalah juga menghalangi orang untuk cawe-cawe. Apalagi kalau yang Ya. cawe-cawe itu adalah mantan presiden begitu Hmm. kan. Kalau dia Hmm. mengetahui bahwa ini memang ada cawe-cawe ya, gitu. Tapi kedugaan keras dari netizen itu kan memang ada ke arah Hmm. situ. Dan kemudian juga ada pernyataan dari Guntur Romli sekarang ini menjadi jubir dari PDIP, terutama untuk kasus ini yang banyak berbicara Guntur Romli dan juga Ciko Hakim. Yang kemudian Guntur Romli ini mengatakan, Mas Herzog, ada beberapa wawancara di televisi, begitu ya, dan ini menjadi viral. Dia mengatakan bahwa ada pihak yang memberitahu kepada Hasto bahwa kalau seandainya mereka tetap memecat PDIP mereka ini ya, PDIP ini tetap memecat Jokowi, Gibran, dan juga Bobi, maka Hasto akan menjadi tersangka. Tapi kalau seandainya itu tidak jadi dipecat, begitu, maka kemudian Hasto tidak menjadi tersangka. Dan ini keramai betul. Menurut Guntur Romli, percakapan itu dari pihak yang mengatakan itu, mungkin ini maksudnya adalah pesan begitu ya dari pihak luar. Nah, pihak luar ini diduga ini adalah Jokowi begitu. Kalau menurut Guntur Romli ini adalah Jokowi begitu. Nah, pesan itu ternyata direkam Mas Hersu dan selain direkam juga sudah dibawa ke notaris dan apa namanya disahkan menjadi barang bukti begitu. Kita tidak tahu ya nanti kalau seandainya di sidang atau bagaimana ini diungkapnya begitu. Nah, siapa pihak tersebut itu kan nanti baru akan terungkap. Apakah itu memang utusan dari pihak lain seseorang yang disebutkan sebagai pihak Jokowi ataukah memang ada orang lain lagi begitu ya, pihak yang lain lagi yang bermain di sini. Tapi ada urusan apa dia meminta supaya Jokowi dan Gibran dan juga Bobi itu tidak dipecat begitu kan. Nah, terus kemudian juga saat ini sepertinya ya memang PDIP berada di bawah tekanan betul gitu karena kemarin kan PDIP ini menolak PPN dinaikkan dari 11% menjadi 12% dan itu rame sekali Mas Hersu ya. Dan eh, sekarang Said Abdullah ini sebagai ketua Badan Anggaran di DPR itu sudah memberikan sinyal begitu bahwa PDIP ini akhirnya mendukung kenaikan PPN 12%. Begitu dengan dia juga mengirimkan rilis gitu ya penjelasan dari PDIP yang panjang lebar alasannya adalah ini kita tidak usah membaca alasannya pun begitu ya kita sudah tahu bahwa akhirnya PDIP ini menyerah lah begitu mereka akhirnya menyetujui kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Nah ini akhirnya kan rakyat berjuang sendirian sekarang ini Mas Hersu. Kemarin masih ada PDIP sebagai oposisi begitu ya yang menentang ini. Sekarang rakyat kalau saya menentang ini menentang PPN 12% ini mereka berjuang sendirian. Dan lagi ada peristiwa juga di mana kemudian ternyata diretas begitu Iya, iya. apa petisi yang dibuat oleh Risyad Asari dan kawan-kawan yang pada tanggal 19 Desember kemarin sudah diserahkan ke Sekretariat Negara atau Setnek dan ketika itu mendapat rintangan dari polisi dan sebagainya tapi mereka mengatakan kami tidak bawa senjata tajam, kami tidak bawa celurit, kenapa dirintangi? Akhirnya berhasil mereka menembus. Ketika itu juga ada demo dari Gen Z ya Mas Hersu, Gen Z yang K-pop apa dan ribuan lah itu di Taman Aspirasi Monas. Pada saat yang sama diserahkan petisi itu dan sekarang petisi ini hari ini tanggal 26 Desember itu sudah mencapai hampir 200 ribu tanda tangan begitu. Jadi ini cukup besar untuk sebuah petisi sampai ratusan ribu yang menandatangani seperti itu, tanda tangan secara online ya. Dan kemudian Risyad Asari ini dia membuat rilis juga dari Bareng Warga. Bareng Warga ini adalah sebuah komunitas yang didirikan oleh yang bersangkutan dan bersama teman-teman begitu Mas Hersu, yaitu untuk mengadvokasi hal ini dan membuat petisi tersebut. Ini WhatsApp-nya diretas, begitu juga WhatsApp dari orang tuanya juga diretas, WhatsApp dari adiknya diretas, sampai segitunya, sampai sekeluarga begitu, tidak hanya kepada yang bersangkutan.
tapi WhatsApp dari orang tuanya itu berhasil dipulihkan, sementara WhatsApp adiknya sampai sekarang dikabarkan itu masih lock out gitu, tidak bisa diakses lagi. Ini luar biasa karena dianggap ini sebagai pembungkaman dan hal-hal seperti ini entah dilakukan secara resmi atau tidak gitu ya oleh penguasa, ini adalah hal-hal yang memalukan. Dan ini berkali-kali terjadi. Setiap kali ada mereka menyebutnya sebagai pembangkangan, tapi rakyat gitu ya yang memiliki atau yang melakukan perjuangan ini mengatakan sebagai ini adalah hak gitu kan mereka untuk menyuarakan dan mereka apa namanya mereka meminta keadilan begitu kan. Hmm. Tapi janganlah gitu hal ini masih terus dilakukan gitu ya entah Ya, siapapun itu yang melakukan gitu. ya. Oke, Mbak Agi, masih ada yang lain yang mau kita bahas selain 3 topik tadi? Itu saja mungkin ya Mas Heru. Udah cukup Oke, panjang supaya nih jangan buat terlalu akhir serius tahun ya. nih. Akhir pekan jangan Mm, terlalu berat-berat gitu. Akhir tahun jangan terlalu berat-berat ya Mbak Agi ya. Oke, banyak yang liburan nih Mas ya Heru. sampai ketemu lagi kita insya Allah esok. Dan walaupun Anda berlibur, Mm, kami akan tetap menemani Anda terus ya. Kami berdua, mm. saya Hersbun Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berlibur, berjumpa dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.